warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Citra, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rosita Devi Irawan, host pada Bincang Santai kali ini bersama Rumah Sakit Citra Husada Jember. Bincang Santai kali ini akan membahas tentang kesehatan ginjal. Nah, bertepatan pada bulan ini, tanggal 9 Maret 2023 lalu, dengan tema tahun ini yaitu Kidney for All, Preparing of Unexpected, Supporting the Vulnerable. Bintang tamu kali ini yaitu Dr. Yuli Hermansyah, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Pagi. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Citra Husada Jember, sekaligus penanggung jawab penyakit ginjal hipertensi serta penanggung jawab ginjal dialisis. Jadi dokter, gini, kan Hari Ginjal Sedunia itu diperingati pada tanggal 9 Maret 2023 gitu. Nah, kenapa organ ginjal kita itu harus diperingati dokter? Dan apa sih dok tujuan dari memperingati Hari Ginjal itu dokter? Jadi pada saat ini seluruh warga dunia itu memperingati Hari Ginjal Sedunia. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia ya dok ya. Oke. Dan itu rutin dilakukan setiap setahun sekali. Di tepatnya di hari Rabu minggu pertama bulan Maret. Maksudnya apa? Paling tidak pada hari itu atau setidaknya setahun sekali, iya dokter, kita sadar bahwa kita punya organ yang sangat penting, yakni ginjal. Kenapa ginjal ini penting? Karena sampai dengan saat ini tidak ada manusia pun yang bisa hidup tanpa ginjal. Ya. Walaupun jumlahnya cuma 2, cukup kecil, tapi vital. Ya, mau tidak mau harus kita rawat ginjalnya. Ya. Tujuannya apa? Pada peringatan ini nomor 1, yang paling penting adalah pencegahan. Bagi orang-orang yang belum terkena penyakit ginjal, diharapkan tidak sampai terkena sakit ginjal. Itu yang nomor 1, yang paling penting. Karena pencegahan adalah paling penting. Oke dokter. Kemudian yang nomor 2, bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit ginjal, khususnya ginjal kronik ya. Ginjal kronik itu ada stadium 1, 2, 3, 4 sampai 5. Orang-orang yang sudah kena gagal ginjal kronik stadium 1 misalnya, itu dicegah supaya dia tidak berlanjut sampai stadium akhir atau stadium 5 Devi. Karena kalau sudah stadium 5 itu harus dilakukan terapi pengganti ginjal, antara lain cuci darah itu, selain transplantasi ginjal atau peritoneal dialisis. Yang paling sering 95% adalah melalui dialisis atau cuci darah, seperti yang saya lakukan di Rumah Sakit Citra Husada ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau dari sisi aspek ekonomi aja ya, kalau kita bilang ekonomi aja ya, kita itu kalau ngomong duit paling senang ya. Kalau seseorang itu sudah sampai tahap ginjal stadium 5, dia harus cuci darah misalnya ya, cuci darah. Jadi tahu nggak kira-kira sekali cuci darah itu berapa? Aduh, saya kurang tahu. Mungkin 100.000 gitu ya? Iya, saya kira sih murah ya dok, 100.000, karena kan 200.000. Ternyata biayanya untuk sekali cuci darah itu adalah rata-rata 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dokter? Betul, sekali cuci darah deh. Padahal untuk bisa hidup dengan normal, dengan cuci darah itu paling tidak seminggu 2 kali. Wah, berarti dalam 1 bulan itu bisa 2 kali kan 1 kali 4. Iya, 4 juta ya seminggu dokter? 2 kali. Seminggunya 2 kali. Kali 4 berarti 8 juta tiap bulan. 1 tahun berarti sudah tinggal ngalikan 12 kali 8, 96 juta. Bukan main. 10 tahun berapa? Hampir 1 miliar. Ya, tentunya tidak mampu. Jadi pencegahan, pengobatan kalau sudah sakit ginjal itu lebih penting. Itu maksudnya
agar setidak-tidaknya kita dalam kesibukan ini setidaknya 1 tahun sekali ingat bahwa kita punya ginjal yang harus dirawat, dipelihara, dipertahankan. Itu maksudnya, Dedi. Iya, siap dokter. Oke. Jadi kawan Citra, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ginjal ya. Nah, gini dokter, pada tahun ini kan untuk memperingati Hari Ginjal ada temanya dok. Oke. Nah, temanya adalah Kidney for All, Preparing of the Unexpected, Supporting the Vulnerable. Nah, itu maksudnya apa ya dokter? Ya, jadi maksudnya tujuan utamanya adalah agar warga seluruh dunia ini Oke. mempunyai ginjal yang sehat. Oke. Ya, jadi kidney for all. Kidney. Ya, kidney, ginjal yang sehat untuk seluruh umat sedunia maksudnya. Kemudian yang kedua, tentunya manusia itu tidak statis ya. Oke. Banyak hal-hal ya yang semula sehat ya. Kemudian tiba-tiba bisa menjadi gagal ginjal atau terkena penyakit ginjal. Misalnya ya, yang sebulan tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada penyakit apa-apa. Iya. Dia misalnya senang minum minuman keras, kemudian dicampur dengan racikan tertentu, ya. Iya dokter, itu gimana ya dok? Pada tahap tertentu kalau dia minumnya berlebihan, Iya. ya, itu bisa terjadi intoksikasi atau keracunan. Oke. Ya, kemudian bisa terjadi gagal ginjal. Nah. Sampai kalau tidak dilakukan tindakan cuci darah, itu menjadi meninggal pasien. Nah, Itu hal-hal yang sebenarnya tidak ada kelainan ginjal orang ini, Iya, sehat-sehat betul. saja. Iya. Tapi karena perbuatannya dia, Mhm. itu bisa terjadi gagal ginjal atau penyakit ginjal. Makanya subtema yang pertama adalah melakukan persiapan preparing for the unexpected. Jadi menyiapkan hal-hal yang tidak terduga. Salah satu sekarang yang lagi in ya alkohol ya, kemudian dicampur-campur, kemudian penggunaan obat-obatan yang tidak resep dokter. Misalnya obat-obat yang paling sering ini adalah obat untuk pereda nyeri, obat untuk linu, pegel linu. Pereda nyeri juga bisa ya dok? Bisa. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal, penyakit ginjal. Ya, Iya, itu yang semula orang-orang tidak sadar. Kemudian yang kedua, pada orang-orang yang resiko tinggi terkena penyakit ginjal, Iya dokter. ya nomor satu yang paling resiko tinggi itu adalah orang dengan kencing manis, diabetes Kencing mellitus. manis, oke. Kemudian yang kedua hipertensi. Hipertensi. Ya, kemudian yang ketiga batu ginjal, infeksi ginjal dan lain-lain, termasuk glomerulonefritis misalnya ya, gangguan pada glomeruler. Hmm. Pada orang-orang ini mudah terjadi penyakit ginjal atau gagal ginjal. Sehingga orang-orang yang sudah resiko terkena gagal ginjal atau penyakit ginjal ini kita cegah supaya tidak terkena penyakit ginjal atau tidak komplikasi ke ginjal. Oke. Caranya misalnya kalau diabetes dia harus kita kontrol dengan baik gula darahnya. Kalau dia punya hipertensi, hipertensi dikontrol dengan baik. Kalau dia ada infeksi, infeksinya diobati dengan baik. Ada batu, diatasi batunya dengan baik. Oke, baru membenahi yang ginjalnya ini ya dokter ya. Ya, Oke. karena orang-orang ini risiko tinggi terkena gagal ginjal. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah orang-orang ini atau yang semula sehat, kemudian menjadi gagal ginjal atau dengan orang yang risiko tinggi kemudian terjadi gagal ginjal, nah ini kita cegah supaya tidak sampai ke stadium 5 tadi, Yang akhir di mana tadi. akhirnya salah satunya harus dialisis. Kalau 10 tahun kira-kira menghabiskan dana 1 miliar. Oke. Jadi kawan Citra, ginjal itu memang sangat-sangat penting ya dok. Gini dokter, tadi saya sedikit tertarik dengan pembahasan minuman miras yang dioplos dokter. Ya. Nah ini kan baru-baru ini ada berita ya dok ya di daerah Jember juga, Ya. di daerah Ajung. Nah itu 3 orang tewas karena habis pesta miras oplosan dokter. Ya. Nah itu perjalanannya gimana ya dok? Kok bisa akhirnya dia itu mengalami ginjal akut, terus penanganannya juga dengan cuci Ya. darah saya baca sih dokter, Ya. itu gimana ya dok? Ya, jadi ini contoh kasus yang tidak boleh kita tiru ya. Ini sudah terulang ya. Iya. Hampir tiap bulan selalu ada ya. Di daerah kita sendiri, Jember sendiri mungkin sudah beberapa kali ya.
pernah periode yang lalu itu ada 3 orang, sudah 5 orang bersama-sama minum minuman keras, kemudian yang 3 ini dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Kemudian karena salah satunya dilakukan dialisis, sedangkan yang 2 tidak dilakukan cuci darah, akhirnya ya selamat yang satu ini. Kemudian kasus terbaru mungkin minggu yang lalu ya. Jadi tepatnya lupa saya minggu yang lalu ya. Jadi sebetulnya ada 7 orang. 9 orang kalau saya baca. 7 sebetulnya. Mungkin yang 2 itu tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi ada 9 mungkin tepat. Jadi yang 9 ini di daerahnya minum minuman keras dicampur dengan pestisida, dokter, saya dengarnya. Ya, ada pestisida, kemudian ada apa? Tradisional gitu. Kemudian yang agak menarik ini juga dicampur rebusan air pembalut wanita. Nggak tahu caranya bagaimana. Itu gimana, dokter? Nah, itu nih, ini kenapa harus ada hal yang pembalut hal yang wanita, baru. dokter? Hal yang baru, ya, hal yang baru ini. Mungkin kira-kira sama seperti lem itu, ada bahan yang bisa membuat orang-orang mungkin bisa fly atau bagaimana ya. Mabuk gitu ya. Jadi 9 orang ini 7 dibawa ke rumah sakit ya. Ternyata dari 7 ini 2 sudah meninggal di lokasi tempat kejadian ya. Kemudian yang 5 ini 1 dibawa ke rumah sakit, 1 ternyata meninggal di UGD darurat, kemudian 4 ini kondisi kritis ya, sampai kita putuskan nah ini tidak mungkin kalau tidak dilakukan cuci darah, hanya kita lakukan cuci darah bagi yang ketiga 3 orang, 1 masih tanpa cuci darah selamat, kemudian 3 ini harus cuci darah tapi akhirnya juga selamat. Kenapa bisa begitu? Karena akhirnya dalam tubuh akan terbentuk asam-asam yang berbahaya, asam organik. Jadi minuman keras yang dicampur dengan macam-macam itu, dan asam-asam ini bersifat racun. Ya, merusak seluruh tubuh termasuk otak, ya, mata, ya, kemudian paru-paru. Sehingga orangnya datang dengan kesadaran menurun, dia datang dengan sesak yang hebat, ya. Kemudian juga kadang-kadang sampai kejang, ya, bahkan kalau tidak kita tolong segera bisa meninggal. Jadi pada saat itu malam itu juga 2 orang kita lakukan cuci darah, ya, alhamdulillah. Jadi fungsi dari cuci darah yaitu untuk membuang racun-racun yang tadi dibuat itu ya, dok ya, kayak miras oplosan itu dibuang lewat cuci darah itu ya, dok ya. Jadi salah satu fungsi cuci darah ini selain untuk tindakan gagal ginjal akut yang memerlukan cuci darah, juga pasien-pasien juga gagal ginjal stadium 5 yang harus cuci darah terus karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Kemudian salah satu manfaat juga dari cuci darah ini juga untuk tindakan-tindakan kasus intoksikasi ini. Nah, kalau tadi itu kan masalah terkait tentang kasus ya, dok ya, kasus miras yang dioplos, kemudian mengalami gagal ginjal akut ya, dok ya. Nah, kalau untuk ciri-ciri atau gejala-gejala orang yang mengalami gagal ginjal atau masih awal-awal atau sakit ginjal lah, dokter. Ini kan teman kawan Citra ini kan masih belum tahu ya, dok ya. Mungkin dokter Rili bisa menjelaskan, dokter. Satu yang harus saya garis bawahi, kadang-kadang penyakit ginjal itu tidak memberikan gejala. Tanpa keluhan, tanpa gejala, tahu-tahu kalau kita periksa ada gagal ginjal. Makanya dalam ini adalah perlunya pemeriksaan rutin, Devi. Ya, apalagi kalau sudah usia lebih dari 40 tahun, ada atau tidak ada keluhan ginjal, ya, gagal ginjal atau penyakit ginjal yang lain, itu harus dilakukan pemeriksaan rutin. Apa yang diperiksa? Bisa kreatinin, bun, urin lengkap, ya, atau sekarang yang lebih dini lagi adalah protein urin. Ya, itu. Karena ya protein urin, ya. Karena ada yang asimptomatik, ya, makanya kadang-kadang kita temukan pada saat pemeriksaan screening kesehatan, ya, rutin, oh ternyata bapak ada gagal ginjal, ya, karena ada yang asimptomatik atau tidak ada keluhan. Kemudian yang kedua, keluhan itu bermacam-macam, mulai keluhan di daerah ginjal, ya, ginjal itu kan letaknya di pinggang sini, dan keluhan yang
terkait dengan kencing maupun keluhan yang sistemik atau keseluruhan. Ya, yang paling umum adalah keluhannya lemes. Jadi kalau ada tanda-tanda lemes, kurang semangat, hati-hati. Ya, bisa jadi itu gangguan ginjal sebetulnya. Oh gitu. Ya. Kemudian yang kedua yang cukup sering adalah mual. Ya, mual itu hampir selalu ada. Ya, kadang-kadang juga muntah. Ya. Kemudian nafsu makan menurun, itu juga bisa. Ya, itu keluhan-keluhan yang umum. Kemudian keluhan-keluhan yang terkait kencing ini justru lebih penting. Ya. Kenapa, dokter? Karena kencing kita ini merupakan tanda dini adanya gangguan ginjal. Jadi tanda-tandanya adanya perubahan air kencing kita atau urin kita. Biasanya warnanya apa, dokter? Nah, kalau normal kan warnanya kekuningan ya. Iya, Jadi kuning kalau- agak jernih-jernih Ya. gitu ya, dokter ya. Nah, kalau kita kurang minum misalnya ya, itu kan kencing kita lebih keruh. Nah, itu contoh salah satu ginjal sebenarnya sudah bermasalah. Ya, tapi dengan kita minum baik lagi. Jadi perubahan pada satu warna kencingnya. Bisa warnanya itu lebih keruh atau agak kemerahan, misalnya ada darah, atau agak ada keputihan, ya, ada kayak tepung-tepung, atau kencingnya cuma tidak jernih. Normal kan jernih Devi ya. Jernih. Jadi kuning tapi jernih, bagus Iya, gitulah. Nanti iya. dilihat lagi ya kencingnya masing-masing ya di rumah. Iya, betul, Ya, betul. itu warnanya. Oke. Yang kedua jumlahnya. Jumlahnya biasanya berapa, dokter? Normal itu ya sekitar antara tergantung berat badan sebetulnya ya. Antara Kalau kayak saya, dokter. kalau berat badan 50 kurang lebih 1.500 lah kurang Oke, lebih. kalau 50 Ya. 1.500 ya, Ya, dok? berat badan 50 kurang lebih antara 1.000 sampai 1.500. Ya, ada hitungannya sebetulnya ya. Oke, dokter. 1 cc per kilogram berat badan per jam sebetulnya. Ya, jadi kalau dari 50 ya tinggal ngalikan 24 berarti ya. Ya, Benar, 24 dokter. jumlahnya itu sekitar ya 1.000 kalau orang Indonesia. Iya, dokter. Jumlahnya. Ya. Kemudian yang ketiga juga perhatikan frekuensinya. Oke, berapa sering gitu ya? Ya, yang normal ya antara 3 ya sampai 5, tapi kalau terlalu sering juga harus waspada. Atau juga yang saya biasanya 3 kali, ini kok 1 kali ya, cuman pekat lagi, warnanya berubah lagi. Nah, itu yang harus diwaspadai ya, dokter. Ya, kemudian tanda-tanda yang lain adalah yang terkait dengan lokal di otak ginjal. Ya, biasanya bisa ada nyeri, ada kemeng, ya, ada rasa tidak enak, tidak nyaman, ya, di daerah pinggang. Ya, kemudian tanda yang lain kalau sudah ada infeksi ya biasanya disertai panas, ya. Kemudian kalau sudah berat seperti pasien-pasien saya yang datang ya atau seperti kasus keracunan tadi bisa terjadi sangat sesak Devi. Itu berarti sudah terjadi asidosis metabolik. Ya, sangat sesak. Ya, bisa juga terjadi kejang, ya, atau tidak sadar. Bahkan tahu-tahu meninggal karena jantungnya berhenti. Jantungnya berhenti kenapa? Karena hiperkalemi misalnya, kalemi yang berlebihan. Ya, kalau ada tanda-tanda seperti itu, tips yang nomor 2 adalah harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Ya sebaiknya harus konsultasi ke dokter Devi. Jangan periksa sendiri karena nanti dokter akan mengarahkan, ya, ada tidak penyakit ginjalnya. Paling tidak nanti akan dilakukan pemeriksaan bagaimana kreatininnya. Saya kira sahabat kita banyak yang tahu ya kalau ginjal kreatinin, kemudian diperiksa bunnya, kemudian urin lengkapnya, ya, kemudian diperiksa juga kalau masih normal kita periksa protein urinnya atau mikroalbumin yang lebih dini itu. Kemudian nanti kalau diperlukan lagi juga dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya diperlukan foto ya rongsen, diperlukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG, bahkan kalau perlu sampai CT scan atau MRI. Tapi intinya dengan keluhan-keluhan seperti tadi, kemudian dengan tanda-tanda tadi sebenarnya itu sudah merupakan deteksi dini. Ternyata banyak sekali ya, dok ya, pemeriksaannya ya. Ya. Jadi ini Ya. sangat Tapi tidak harus diperiksa semua itu Devi. Iya. Ya kalau untuk screening biasanya kita periksa kreatinin, Oke. bun sama urin lengkap itu aja sudah lebih dari cukup. Ya. Oke, itu sudah bisa kelihatan ya, dok ya. Sudah Oh, kelihatan. Oke, siap. Ya. Nah,
Ini dokter, eh, di Indonesia ini kan banyak ya dok ya orang-orang yang sering sakit pinggang gitu ya, yang mungkin mereka sudah kontrol kemana gitu, sudah dinyatakan sakit ginjal gini ya dok ya. Nah mungkin dokter di sini ada tips dokter untuk mereka yang sudah menderita penyakit ginjal di rumah dokter, silakan dokter. Ya, kalau sudah terkena penyakit ginjal itu harus diperhatikan beberapa hal, Devi. Ya, Oke. pertama minumnya harus sesuai dengan jumlah kencing. Oke. Jadi kalau ada narasi minum sebanyak mungkin biar ginjalmu sehat, benar itu kalau ginjalnya sehat. Tapi kalau ginjalnya sudah sakit, minum itu harus dibatasi, Oke. disesuaikan dengan jumlah kencingnya sebetulnya. Oke, kalau Jadi bisa kalau keluarnya secara gampang, 500, kalau gampangnya itu sebetulnya berapa minumnya kalau orang dengan gagal ginjal, ya, atau penyakit ginjal, kita ukur jumlah kencingnya selama 1 hari 24 jam. Oke. Misalnya kita ukur ternyata jumlah kencingnya misalnya 600 seperti ini ya, Ya. 600. Berarti dia minumnya harus 600 ini ditambah 2 gelas air kurang lebih, 2 gelas air ini. Kurang lebih kalau orang Indonesia berbadan 50 ini 500 sampai 750, atau kalau rata-rata kita 500 kita sederhanakan. Jadi berapa jumlah kencingnya ditambah 2 gelas air. Ya. Yang kedua, kalau sudah ada gagal ginjal dipastikan tekanan darahnya harus bagus. Kalau dia punya kencing manis, gula darahnya harus juga diobati. Oke. Ya. Kemudian beberapa makanan juga ada pembatasan, Devi. Oke. Tidak boleh sembarangan, ya. Iya. Berapa biasanya? Misalnya kalorinya kita tentukan 35 kilokalori per kilogram berat badan. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah proteinnya. Proteinnya juga ada pembatasan, ya. Jadi kalau sudah ada gagal ginjal tergantung stadiumnya. Kalau sudah stadium lanjut, stadium 5, cuci darah itu 1 gram per kilogram berat badan misalnya. Ya. Itu tentang proteinnya. Oke. Kemudian ada beberapa makanan yang sama sekali atau harus dibatasi betul, khususnya pasien dengan gagal ginjal yang sudah stadium 5, Devi. Oke. Ya. Apa? Nomor 1 adalah buah. Berarti- Kenapa buah? Karena buah itu mengandung kalium yang tinggi. Kenapa kalium itu tinggi berbahaya? Kalau kalium tinggi, kalau ginjal kita normal, misalnya kita makan buah 1 kilo kelengkeng, Iya, tidak ada masalah. Kalium yang tinggi itu dibuang lewat ginjal. Ginjal. Kalau ginjalnya sehat. Tapi kalau ginjalnya sudah ada bermasalah, ada gagal ginjal, makan kelengkeng 1 kilo, kaliumnya berlebihan dalam darah, tidak bisa dibuang lewat ginjal. Kalium yang berlebihan ini bisa menyebabkan gangguan pada ginjal, pada jantung, sehingga jantungnya bisa berhenti mendadak, bisa meninggal mendadak. Sehingga buah itu termasuk salah satu yang dilarang pada orang dengan gagal ginjal stadium 5. Kalau stadium 1, 2, 3 tentunya kita sesuaikan jumlah buahnya terbatas. Kalau stadium 5 tidak boleh, hanya boleh buah tertentu yang kadar kaliumnya rendah. Contohnya apa, Devi? Misalnya apel atau pir, itu yang paling rendah kaliumnya. Tapi ini pun tidak berlebihan, harus secukupnya saja. Kemudian yang kedua, sayur-sayuran. Ini juga banyak mengandung kalium, Devi. Sayuran juga harus sangat-sangat dibatasi pada orang dengan gagal ginjal stadium 5. Lalu apa? Kalau kepingin sayur, ya kita berikan sayur yang kadar kaliumnya paling rendah, yakni Iya, itu apa saja, wortel Dok? misalnya. Wortel. Terus apa lagi, Dok? Jauh ini wortel yang paling Wortel rendah. saja ya, Dok, ya? Jadi kalau kepingin buah, ya buahnya apel atau pir, sayurnya wortel. Kalau brokoli itu, Dokter? Brokoli termasuk yang tinggi tuh. Oh, tinggi Brokoli, sawi itu tinggi, hati-hati. Ya, Jadi nggak boleh sembarangan ya, Dok, Ya. untuk memilih makanan-makanan betul. gitu ya? Wah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harus kontrol teratur ke dokter, ya, karena nanti akan dipantau oleh dokter bagaimana perkembangan gagal ginjalnya, ya. Kalau dia sudah cuci darah juga nanti akan dipantau, ya, karena orang dengan cuci darah itu juga akan timbul masalah-masalah kalau tidak dipantau dan tidak dikendalikan dengan baik. Itu kan terkait makanan gitu. Nah, Ya. untuk minumannya dokter, biasanya kan banyak nih dari orang-orang yang sudah menderita Ya. gagal ginjal tuh kepinginnya tuh makannya banyak gitu ya dok ya. Jadi disanding apa ya, dibarengkan dengan
Ya. Itu apa boleh minum susu, terus minuman yang manis-manis? Kalau ingin memenuhi kebutuhan gizi yang lain, misalnya susu boleh. Oke. Tapi nanti susunya ini proteinnya itu disesuaikan, ya. Jadi kadarnya memang harus protein yang tertentu. Ada di apotek sudah tersedia susu-susu yang khusus ginjal. Jadi susunya tidak boleh sembarangan, Jadi susu yang khusus ginjal, ya, tidak boleh susu sembarangan. Siap, Dok. Kemudian minuman-minuman yang lain yang harus dihindari, minuman yang tentunya beralkohol tadi janganlah, ya. Kemudian minuman yang mengandung soda sebaiknya juga dihindari karena ada natrium, itu juga bisa menyebabkan hipertensi, ya. Kemudian minum-minuman yang ada bahan-bahan pengawetnya, ya, pewarnanya, sedapannya itu dihindari. Karena kemampuan ginjal untuk membuang bahan-bahan pewarna itu, ya, bahan pengawet itu tentunya sangat berkurang. Karena kalau itu berlebihan, lambat laun akan menumpuk di dalam tubuh kita. Saya rasa sih Menarik ya, Devi? menarik sekali, Dokter, ini pembahasannya, Dok. Ya. Plus sih, luar biasa penjelasannya, Dokter. Kita rasa pembahasan hari ini sangat-sangat luar biasa, Dokter. Penjelasan dari jenengan semuanya sangat jelas, runtut dari awal apa ya, pengertian dari hari ginjal, terus dari penjelasan kasus-kasus hingga tips yang sudah diberikan sama jenengan itu sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua. Pastinya untuk saya dan juga kawan Citra di rumah. Nah, untuk menutup pembahasan kita hari ini, Dokter, mungkin Dokter Yuli punya jargon-jargon untuk kita dan kawan Citra di rumah. Monggo, Dokter, untuk lebih semangat. Saya ringkas 3 kata. Kenali ginjalmu dengan dilakukan pemeriksaan rutin. Sayangi ginjalmu, pertahankan tetap sehat ginjalmu. Kemudian yang 3, kalau sudah kamu kenal ginjalmu, sayangi ginjalmu, hidupmu akan bahagia dan sejahtera. Hidup kita semua. Baiklah kawan Citra, pembahasan kali ini sungguh sangat menarik. Demikianlah bincang santai bersama Rumah Sakit Citra Husada Jember. Semoga pembahasan kita ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat Hari Ginjal Sedunia. Sampai jumpa di bincang santai bersama Citra Husada Jember. Saya Debbie pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.